Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ifah di YouTube channel saya, Ifah Nur Hasanah. Oh iya teman-teman, di video saya kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya dari video-video saya sebelumnya. Jadi untuk video saya kali ini saya tidak akan membahas tentang investasi, bibit atau reksadana. Jadi di video saya kali ini saya akan membahas tentang cara saya S1, S2 lulus tepat waktu. Nah, jadi di video saya sebelumnya juga ada sih, tonton video saya yang ini. Di sini saya menjelaskan tentang cara mengerjakan skripsi agar cepat selesai. Nah, untuk di video saya kali ini saya akan bercerita tentang cara saya lulus S1 dan S2 itu tepat waktu. Tapi sebelum saya lanjut ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, and share ya ke teman-teman yang lain agar video ini lebih bermanfaat dan juga banyak teman-teman yang semakin semangat untuk mengerjakan skripsi atau tesisnya agar bisa lulus tepat waktu. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, agar kalian selalu dapat notifikasi jika ada video terbaru dari saya. Nah, gimana? Udah pada likes and subscribe semua kan? Jika udah, saya lanjut ya untuk ke pembahasannya. Jadi sebelum saya lanjut untuk membahas topik di video saya kali ini, saya akan bercerita dulu. Nah, jadi awal mula saya masuk S1 itu pada tahun 2014. Saya masuk perguruan tinggi melalui jalur SBMPTN. Saya keterima di salah satu universitas negeri ternama di Kota Malang. Nah, kemudian pada tahun 2018 awal atau belum lengkap 4 tahun, alhamdulillah saya menyelesaikan pendidikan S1 saya. Kemudian pada tahun yang sama, saya melanjutkan pendidikan S2 saya di universitas yang sama. Dan alhamdulillah pada tahun 2020 atau tahun ini, saya sudah menyelesaikan pendidikan S2 saya. Jadi saya menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 saya itu selama 6 tahun. Alhamdulillah. Lalu apa sih Kak yang Kakak lakukan atau cara yang Kakak lakukan sehingga bisa lulus tepat waktu? Nah, untuk cara yang saya lakukan, saya akan berbagi kepada kalian ya. Kalian silahkan simak atau tonton video ini sampai selesai. Nah, di sini saya akan berbagi kisah saya atau cara saya S1 dan S2 bisa lulus tepat waktu. Jadi kalau cara saya itu pertama itu harus dimulai dari niat. Nah, jadi kembalikan ke niatnya teman-teman dulu ya. Kalau saya sih ya kenapa ya? Saya menganggapnya kalau saya itu udah dikasih kepercayaan gitu loh sama kedua orang tua saya, sama keluarga saya untuk kuliah, jadi harus memiliki rasa tanggung jawab kayak gitu. Jadi setiap saya ingin bermalas-malasan itu pertama yang saya ingat itu orang tua saya. Jadi ya itulah yang menjadi bahan bakar saya untuk semangat gitu loh mengerjakan skripsi dan mengerjakan tesis saya. Nah, pertama kan yang dimulai kan harus niat. Nah, kemudian selanjutnya itu harus rajin mengerjakan skripsi atau tesis. Nah, saya itu hampir setiap hari itu mesti buka laptop. Jadi ya sampai ketiduran di depan laptop, sampai di bawah mata ini sampai hitam. Tidur itu paling pagi ya jam 11 malam gitu, kadang jam 12 malam gitu. Ya istirahatnya kalau udah bener-bener ngantuk. Kalau udah ngantuk ya masih lanjut gitu mengerjakan. Nah, itu mungkin ya salah satu faktor yang bisa menyebabkan saya bisa lulus tepat waktu. Selain itu juga kalau saya lagi buntu atau kekurangan informasi, jadi tuh saya tuh biasanya
sering main ke perpustakaan di universitas. Jadi teman-teman bisa main-main di perpus kampus kalian masing-masing ya. Nah, jadi saya hampir setiap hari, kalau enggak paling selisih 1 hari ke perpus, 1 hari di kosan, terus 1 hari ke perpus lagi. Jadi sampai penjaga perpus itu sampai hafal gitu loh. Lalu untuk selanjutnya, saya tuh biasanya kalau ada revisi dari dosen itu, biasanya sepulang ketemu dari dosen itu, saya langsung mengerjakan revisi itu. Karena saya tipikal orang yang nggak bisa tenang gitu loh, kalau seumpamanya saya masih ada tanggungan, kayak merasa punya hutang. Nah, jadi setiap ada revisi langsung saya kerjakan. Seperti itu. Lalu cara-cara saya selanjutnya, saya itu selalu melaporkan progres saya itu ke orang tua, terutama ibu sih kalau saya. Jadi kayak saya selalu bilang gitu loh, Bu, skripsi saya udah sampai ini, Bu, tesis saya udah sampai ini. Jadi saya selalu melaporkan progres saya. Nah, secara nggak langsung kan bakalan kayak orang tua itu bakalan mendoakan tentang kelancaran anaknya gitu kan. Nah, itu yang paling penting ya teman-teman. Jadi yang paling penting itu harus minta doa ke orang tua masing-masing. Yang terutama sih ibu gitu. Karena kayak doa seorang ibu itu ampuh banget kayak gitu. Selanjutnya, cara yang mungkin jarang orang lain lakukan ya. Jadi saya itu setiap mau bimbingan atau mau ngechat atau nge-WA dosen itu biasanya saya selalu membaca Al-Fatihah dulu atau sholawat dulu sebelum mengirim teks WA itu ke dosen gitu. Jadi ya alhamdulillah dengan cara tersebut saya bisa lancar gitu loh jalan saya menyelesaikan skripsi, cara saya menyelesaikan tesis kayak lancar, dipermudah gitu. Lalu emang nggak bosen Kak mengerjakan skripsi, tesis terus setiap hari? Emang nggak capek mengerjakan tesis atau skripsi setiap hari? Ya pasti sih ada capeknya, pasti ada bosennya. Nah, untuk cara saya agar nggak bosen atau menghilangkan rasa stres atau capek itu biasanya saya yang keluarlah bentar, entah itu nge-mall atau main. Biasanya nge-mall itu ya meskipun hanya beli es krim atau hanya makan saja itu kayak udah seneng, kayak udah bisa mencairkan otak kembali seperti itu. Selain itu ya biasanya sih saya liburan lah bentar, kan nggak ada salahnya kan memberikan self reward lah gitu kepada diri sendiri. Jadi biar semakin semangat gitu kan buat mengerjakannya. Kalau saya sih karena saya sukanya ke pantai, biasanya sih ya saya emang main ke pantai. Jadi setiap melihat pantai itu kayak semacam kayak otak itu kembali segar, dan pulang-pulang dari pantai itu semakin kayak ya semakin semangat gitu loh mengerjakannya gitu. Nah, jadi buat teman-teman ya sesuaikan dengan apa yang kalian suka gitu loh. Jadi ya nggak melulu harus ngerjakan terus, kan bakalan kalau gitu kan bakalan pusing sendiri kan, bakalan nggak apa ya, bakalan terbebani. Jadi ya nggak apa-apa lah sekali-kali gitu keluar kek sama teman, entah itu ngobrol, makan, beli es krim atau main boleh gitu. Nah, mungkin tadi beberapa tips atau cara saya bisa menyelesaikan S1 dan S2 tepat waktu yang mungkin bisa dijadikan contoh ya buat teman-teman. Nah, mungkin untuk video saya kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga video saya bermanfaat buat kalian, buat adik-adik yang saat ini sedang mengerjakan skripsi, buat teman-teman yang sedang mengerjakan tesis, atau bahkan buat adik-adik yang masih kuliah dan nantinya juga bakalan menempuh skripsi. Oke, sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.